Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm. Sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang hukum akal. Saya ulangi ya karena ini penting. Hukum akal itu ada 3, ada wajib, mungkin, kelihatan nggak kalau di situ? Mustahil. Kalau wajib itu harus ada, contohnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya maksudnya gelap, Pak. Enggak apa-apa, nyalain aja. Enggak sih Pak. Kalau mungkin itu bisa ada, bisa tiada. Kalau mustahil itu tidak mungkin ada. Secara akal ya, kita bicara secara akal. Jangan dicampur dengan wajib, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Itu wajib secara syariat. Kita bicara secara akal. Bahwa secara akal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada, karena nggak mungkin ada sesuatu tadinya tidak ada. Maksudnya alam semesta. Nggak mungkin alam itu tadinya tidak ada, kemudian ada terus mengadakan dirinya sendiri. Harus ada sebabnya, dan sudah kita bahas sebab yang paling utama, ya sebab utamanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semua yang tergolong alam semesta tergolong sebagai mungkin. Karena itu dia butuh kepada sebab. Yang tidak mungkin ada secara akal namanya mustahil. Contohnya seperti hidup dan mati. Hidup dan mati berkumpul dalam satu orang. Dalam satu subjek. Sekarang saya akan berikan beberapa contoh. Lanjutan dari yang kemarin. Tentang pentingnya pembahasan ini. Kemarin kita sampai pada halaman 10. Kita lanjutin sekarang. Hadhil ahkam ats-tsalatsah. Lanjutan dari yang kemarin. Hukum yang 3 ini. Yang 3 itu yang ini nih. Wajib, mungkin, mustahil. Yambaghi ayyafhamahat thalibu. Harus dipahami oleh seorang pelajar. Bisa Pak? Ada trouble. Li'annal katsira min masailil aqaidi, karena banyak dari masalah-masalah akidah itu. Katsir itu artinya banyak. Many, much, lot of. Min masailil aqaid, dari masalah-masalah akidah itu. Yatatallabu fahmuha, pemahaman terhadapnya mengharuskan, pemahaman terhadapnya nyahnya kembali kepada aqaid. Pemahaman terhadapnya mengharuskan ala fahmiha, memahami hukum akal itu. Maksudnya ada banyak masalah akidah yang gak akan bisa kita pahami kecuali memahami hukum akal ini gitu maksudnya. Contohnya seperti apa? Mithla itsbat wujudillah. Seperti menetapkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sampai pada kesimpulan Allah ada. Allah ada. Setelah kita buktikan bahwa alam ini mungkin kan. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan alam ini mungkin sebelum kita jelasin mungkin ini apa gitu loh. Terus Allah dikatakan ada dan dia wajib ada. Kita nggak mungkin bisa menyebutkan Allah wajib ada sebelum jelaskan wajib itu apa. Wajib apa, mungkin apa. Jadi pemahaman terhadap hukum akal ini menjadi kunci dari banyak pembahasan akidah. Contohnya seperti pembuktian wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kita bahas kemarin. Wa kaunihi wajibal wujud. Dan keberadaannya sebagai wajib al-wujud. Masih ingat wajibul wujud kemarin? Wujud yang wajib. Wujud yang harus ada. Ini belajar akidah itu nggak bisa ini. Kalau kelewat satu episode aja udah. Karena dia saling berurut satu sama lain.
Iya, kalau bisa yang nggak bisa ikut hadir secara online mungkin bisa secara offline ya. Isbatu wa kauni wajibul wujud, keberadaan sebagai wajibul wujud. Istilah wajibul wujud itu artinya sekali lagi wujud yang harus ada. Wajibul wujud itu artinya wujud yang niscaya ada. Bukan mungkin ada ya. Bukan mungkin ada. Bagi orang agnostik kan, ya Tuhan tuh mungkin ada, mungkin nggak ada. Enggak. Tuhan itu harus ada. Karena kalau dia tidak ada, alam ini nggak akan pernah ada. Udah kita bahas kemarin. Tapi istilah kita bilang wajibul wujud, mungkinul wujud, harus dijelaskan apa itu wajib, apa itu mungkin. Wa kadzalik isbat mu'jizatil anbiya. Wa kadzalika begitu juga isbatu mu'jizatil anbiya, menetapkan mukjizat para nabi. Kita udah bahas juga kemarin contohnya. Orang-orang yang anti agama sering bilang mukjizat itu nggak masuk akal, mustahil. Mustahil ada orang bisa menghidupkan orang mati. Atau nggak masuk akal lah ada nabi bisa terbang ke langit ketujuh kemudian jasadnya tidak hancur. Bilang mustahil. Banyak kan orang-orang yang bilang setiap kali ada kejadian aneh yang diinformasikan oleh kitab suci bilang gak masuk akal itu. Bukan gak masuk akal. Itu mungkin secara akal. Hanya saja mustahil menurut kebiasaan. Jadi harus dibedakan antara dua hukum. Ada hukum akal, ada hukum kebiasaan. Ini penting nih. Hukum kebiasaan. Kalau istilah Arabnya ini hukum akli. Hukum akli. Ini hukum adi. Hukum adi. Adi itu adat, kebiasaan. Menurut kebiasaan, kalau orang berobat, ya sembuh gitu loh. Menurut kebiasaan, kalau orang makan, ya kenyang. Menurut kebiasaan, kalau orang minum, ya hausnya hilang. Itu hukum kebiasaan. Jangan samakan hukum kebiasaan dengan hukum akal. Tapi kan secara akal mungkin nggak? Menurut kebiasaan, api itu kalau didekatkan dengan barang, dia akan membakar kan? Itu hukum kebiasaan. Tapi secara akal mungkin nggak api nggak membakar? Mungkin secara akal. Nah, ada banyak orang nggak bisa ngebedain ini. Makanya bertanya-tanya, mungkin itu Nabi Ibrahim dibakar, itu kita dongeng semua, kayak gitu kan? Karena nggak bisa membedakan antara hukum akal dengan hukum kebiasaan. Menurut kebiasaan tuh nggak ada orang bisa menghidupkan orang mati. Paling jauh menyembuhkan. Tapi kan menurut kebiasaan itu. Secara akal kan mungkin sebenarnya, ya nggak? Enggak, maksudnya tolak ukur mungkin menurut akal itu apa coba? Kita bisa membayangkan itu. Beda kalau misalnya dengan contoh yang kemarin. Si A ini hidup sekaligus tidak hidup. Itu kita nggak bisa ngebayangin loh sebenarnya. Maksudnya tidak akan pernah terjadi gitu loh. Hidup dan tidak hidup itu berkumpul jadi satu. Ya imah hidup atau tidak hidup. Pilihannya salah satu aja. Itu penting makanya ya. Wal bayan haulal ghaibiyat. Penjelasan seputar hal-hal gaib. Itu juga penting, harus dipahami. Wajib mungkin mustahil untuk menjelaskan hal-hal gaib. Kenapa? Karena ada banyak orang mengingkari hal-hal gaib dengan alasan gak masuk akal juga, ya kan? Ya gak masuk akal lah, ada surga neraka itu. Gak masuk akal nanti manusia itu disiksa dengan siksaan yang abadi. Gak masuk akal ada namanya malaikat. Gak masuk akal. Padahal bukan gak masuk akal. Itu mungkin secara akal, tapi dia mencampur adukan antara ini nih, hukum akal dengan hukum kebiasaan. Misal malaika wal jannah wan nar, contohnya seperti malaikat, jannah, sorga, wan nar, neraka, wa ghairiha. Jadi hal-hal gaib itu mungkin secara akal. Itu kenapa dikatakan harus wajib kita percayai? Karena dia dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Masih ingat ya bahasan kemarin? Wa kadzalika al-ijabah ala, itu seharusnya an. Saya salah ketik itu. Wa kadzalika al-ijabah an. Begitu juga jawaban atas ba'dil as'ilah al-muhayyirah. Pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Muhayyirah itu artinya yang membingungkan. Mithlu soal aina Allah. Contoh seperti aina Allah, di mana Allah? Itu pertanyaan di mana Allah bisa dijawab kalau kita memahami 3 hukum akal ini. Nanti ada pembahasannya. Di mana Allah? Allah ada di langit. Enggak, itu mustahil. Kan kalau kita bilang mustahil harus dijelasin mustahil itu apa? Man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan sering. Seperti itu jawabannya gampang banget. Mana penghapusnya? Oh, ini.
Ini kita lihat ya, bahwa penjelasan wajib mungkin mustahil itu bisa menjawab pertanyaan yang sering diajukan banyak orang. Ini kita lihat. Siapa yang menciptakan Allah? Ini pertanyaan sejak awal sudah salah. Karena nggak bisa membedakan antara wajib dengan mungkin. Lihat. Siapa yang menciptakan? Ini kan kalau menciptakan kan artinya mengadakan sesuatu yang tadinya nggak ada kan? Ya nggak? Artinya sesuatu yang istilah menciptakan ini hanya mungkin terkait dengan apa coba? Terkait dengan wajib mungkin atau mustahil? Kalau menciptakan. Kan kalau menciptakan itu artinya tadinya nggak ada nih. Terus diadain gitu loh. Nah itu berarti hanya terkait dengan apa coba kalau menciptakan itu? Yang mungkin kan? Kan yang mungkin ini yang bisa ada, bisa tiada. Kan gitu. Berarti kalau istilah kalau saya nanya siapa yang menciptakan bumi, itu pertanyaan sah. Karena bumi itu bisa ada, bisa nggak ada. Makanya bisa saya tanya siapa yang menciptakan bumi. Siapa yang menciptakan malaikat, sah juga. Karena malaikat itu bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Siapa yang menciptakan meja ini, sah juga. Tapi ketika dikaitkan dengan Allah, Allah ini kan bukan sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang wajib. Artinya adanya itu harus gitu loh. Kenapa harus? Boleh juga kita bahas kemarin kan, tuh lihat. Kalau yang nggak hadir kemarin pasti bingung. Allah ini wajibul wujud. Berarti pertanyaan ini mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak cocok gitu loh. Menciptakan ini hanya berkaitan dengan yang mungkin, terus dia kaitkan dengan yang wajib. Otomatis pertanyaannya salah, apapun jawabannya pertanyaannya salah. Ya jawabannya salah, karena pertanyaan sejak awal sudah salah. Yang benar apa? Yang benar jawaban begini. Ini pertanyaan salah karena mengaitkan sesuatu yang mungkin dengan yang wajib. Artinya menciptakan ini perbuatan yang hanya terkait dengan sesuatu yang mungkin. Sementara wujud Allah bukan wujud yang mungkin, tapi wujud yang wajib. Udah kita bahas kemarin. Nah, ini contoh. Kemudian limadza wujida syarru fil alam? Kenapa ada keburukan di muka bumi? Pertanyaan orang ateis juga ini. Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada gempa bumi, longsor, tsunami, janda-janda yang terlantar, ibu-ibu yang tidak terurus, suami-suami yang selingkuh, orang-orang yang durhaka? Kenapa? Nah, kan? Nanti bisa dibahas nanti. Waqad afradnaha fi kitabin samaina, dan semua pembahasan ini sudah kami tuliskan secara khusus. Afrada itu artinya menuliskan secara khusus. Sudah kami tuliskan secara khusus fi kitabin samaina, di sebuah kitab yang kami beri judul Silsilat Ilmil Kalam Al-Ilahiyat bil Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan udah saya jawab di buku lain. Judulnya ini nih. Serial Ilmu Kalam seputar ketuhanan, 400 halaman. Pertanyaan-pertanyaan kayak tadi itu. Faraji'hu in syi'ta. Silakan merujuk jika engkau mau. In syi'ta itu artinya if you want. Jika engkau mau. If you want to read, please read it. Linashra al-an fi bayan. Sekarang mari kita mulai untuk membahas pembahasan utama dalam ilmu ini. Al-ilahiyat. Bahasan tentang ketuhanan. Kita artiin dulu. Natanawalu fi hadzal bab. Pada bab ini kita akan membahas, natawalu itu artinya membahas, halaman 12. Pada bab ini kita akan membahas umuron, hal-hal tata'allaqu bil ilahil khaliq, yang berkaitan dengan Tuhan pencipta. Jalla Jalaluh, yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya. Jadi di bab ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Kas sifatil wajibati fi haqqihi. Seperti sifat-sifat wajib baginya, bagi Allah maksudnya. Wal mustahilat, dan sifat-sifat mustahil. Tuh lihat, seperti yang saya bilang. Belum apa kita udah dihadapkan dengan istilah wajib lagi, mungkin lagi, mustahil lagi. Kalau nggak paham yang kemarin, udah nggak bakal paham. Kas sifatil wajibah fi haqqihi, seperti sifat wajib bagi Allah. Wal mustahilat, dan sifat mustahil. Wal jaizat, dan yang mungkin. Jaiz itu artinya mungkin. Possible.
Famimma yajibu, dan di antara yang wajib. Nah, saya menyebutkan di antara, berarti sifat Allah nggak cuma ini. Jadi kalau orang Islam ahlu sunnah menyebutkan sifat Allah ada 20, itu bukan membatasi. Sifat Allah 20 itu bukan membatasi, tapi itu cara para ulama meringkas dan memudahkan untuk para pemula. Soalnya sifat Allah kalau disuruh dihafal semuanya nggak bakal selesai umur kita kan. Jadi sifat Allah itu tidak terbatas. Sifat Allah itu tidak terbatas, tidak berujung, tidak berhingga, karena zat Allah juga tidak terbatas kan. Jadi kalau ditanya sifat Allah ada berapa? Sifat Allah itu tidak terbatas. Disebutkan sifat 20 untuk meringkas dan memudahkan. Soalnya begini, jadi sifat 20 ini ibarat sifat inti. Sifat inti. Sifat inti yang kalau kita imani, sifat-sifat yang lain akan diimani semuanya. Contoh, dalam Asmaul Husna Allah itu menyebut dirinya sebagai yang menghidupkan, yang mematikan, memberi hidayah, memberi kesesatan, memberi rezeki, memberi petunjuk, memberi banyak sekali kan. Itu sebetulnya cukup dengan kita mengatakan Allah Maha Kuasa, semuanya udah tercover kan. Allah Maha Kuasa itu artinya ya Allah menghidupkan, Allah mematikan, memberi rezeki, melapangkan, menyempitkan, ya kan? Nah itu sifat inti. Jadi yang kita bahas itu sifat inti. Soalnya nanti suka muncul tuh golongan orang-orang Salafi itu bilang kalau mazhab Asy'ari itu membatasi sifat Allah. Hanya 20. Gue pernah ada redaksi yang digunakan mimma, di antara. Berarti kalau di antara kan sebagian. Di antara yang wajib bagi Maulana Tuhan kita subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, isyruna sifat. Isyruna sifatan. 20 sifat. Wahya al-wujud, yaitu wujud. Wal qidam, nah arti dari qidam itu tidak bermula. Bukan kekal ya. Wal qidam tidak bermula. Wal baqa tidak berakhir. Wal mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Artinya tidak sama dengan makhluk. Wal mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan hawadis itu jamak dari kata hadis, artinya makhluk, sesuatu yang baru. Wal qiyamu bin nafsi, dan berada dengan dirinya sendiri. Berada dengan dirinya sendiri. Wal wahdaniyah, dan sifat wahdaniyah. Esa. Wahdaniyah artinya esa. Tusammal ula, yang pertama dinamai. Yang pertama itu maksudnya sifat wujud ya. Yang pertama. Sifat wujud dinamai bis sifatin nafsiyah. Dengan sifat nafsiyah. Ini istilah lain. Ulama bikin kategori-kategori. Sifat wujud itu namanya sifat nafsiyah. Nanti kita jelaskan. Lidalalatiha ala nafsi dzat. Karena sifat itu hanya menunjuk pada zat. Wal baqi minha, sementara sisanya, al baqi itu sisa. Sisanya berarti yang 5. Qidam, baqa, mukhalafah, hawadis, qiyamu binafsi, wahdani. Bis sifati salbiyah, dinamai dengan sifat salbiyah. Dengan salbiyah, dinamai dengan sifat salbiyah. Likauniha taslubu jami'a ma la yaliqu fi haqqihi ta'ala. Karena sifat-sifat itu taslubu, menafikan. Jami'a, semua. Ma la yaliqu fi haqqihi ta'ala, yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus pelan-pelan ya. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan 20 sekali lagi untuk memudahkan dan meringkas. Ada 20 sifat. Ini 20 sifat ini dibikin kategori lagi. Nah, ada namanya sifat nafsiyah. Kalau saya terjemahin sifat nafsiyah itu sifat diri. Sifat diri.
ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada satu lagi nih sebenarnya, ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Kita jelasin dulu satu-satu. Saya ganti posisi nih. Sifat nafsiyah ada satu, yaitu sifat wujud. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Sekarang kita bahas ini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama memiliki sifat wujud. Kenapa sifat wujud disebut dengan sifat nafsiyah atau sifat diri? Karena dia nggak ngasih makna tambahan apa-apa. Sekarang kalau kita bilang gini nih, buku. Buku ini kan punya banyak sifat. Dia berwarna merah, berukuran segi 4. Dia kita katakan bagus, kita katakan murah, dan lain-lain. Tapi kalau kita bilang wujud buku, apa coba? Ada sesuatu yang menjadi tambahan nggak dari buku itu? Wujud buku itu ya buku ini kan? Buku itu sendiri kan? Artinya kalau kita bilang mobil ini kan punya banyak sifat. Dia beroda 4, dia berwarna biru, dia berukuran besar, dan lain-lain. Kalau saya bilang mobil berwarna biru, itu ada makna tambahan kan? Yang kita lekatkan kepada mobil gitu loh. Baju ini berwarna hitam. Ada makna tambahan kan? Yang kita lekatkan ke baju gitu loh. Tapi kalau kita bilang wujud mobil, ya mobil itu sendiri kan? Gak ada, artinya sifat wujud ini gak ngasih makna tambahan apa-apa. Sifat wujud ini gak ngasih makna tambahan apa-apa. Sifat wujud itu ya sesuatu itu sendiri gitu loh. Bisa dipahami gak? Jadi saya peci nih, peci itu hitam. Kita bilang peci itu hitam. Sifat hitam itu memberikan tambahan kepada peci kan? Karena sebetulnya peci ini kalaupun warna putih tetap dikatakan peci kan? Andaikan dia bisa dia berbentuk apa ini namanya? Ini berupa apa nih? Bulat katakan. Bulat. Andaikan dia jadi kotak bisa atau jadi bulat tetap peci kan? Itu kan sifat yang memberikan makna tambahan gitu loh. Atau misalnya kita katakan peci ini murah. Itu sifat murah ngasih makna tambahan ke peci kan? Ya enggak? Tapi kalau saya bilang wujud peci. Ya peci itu sendiri kan? Wujud peci itu ya ini gitu loh. Gak ngasih tambahan apa-apa. Paham maksudnya? Jadi dia menunjukkan diri dari peci itu sendiri gitu loh. Jadi pahami gak? Paham gak? Sulit gak sih yang beginian ini? Saya takut pengen menjadi gelas nih. Air ini. Air ini bisa kita bilang panas, bisa kita bilang dingin. Tuh sifat-sifat tambahan tuh, ya kan? Itu memberikan tambahan kepada air gitu, makna tambahan. Karena air ini mau dia panas, mau dia dingin, selama wujudnya kayak begini, ya namanya air. Tapi kalau kita bilang wujud air ya air ini aja gitu loh, nggak ada makna tambahan apa-apa. Nah, paham maksudnya? Jadi kita bilang sifat wujud, artinya apa? Kalau dia bilang sifat wujudnya Allah itu apa? Ya Allah itu sendiri gitu loh. Nah, itulah disebut dengan sifat nafsiyah, sifat diri. Sifat yang tidak memberikan tambahan makna apapun kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Ada yang belum paham nggak? Paham nggak? Mahasiswa masa ya nggak paham? Nah, Bu paham nggak Bu? Sifat diri ya kan? Suami ibu ganteng, jelek, jujur, penyayang, tukang selingkuh, dan lain-lain. Itu kan sifat-sifat tambahan kan? Tapi kalau kita wujud suami, ya wujud suami itu ya suami itu sendiri kan? Segampang itu gitu. Jadi kalau dia bilang wujud Allah, Allah punya sifat wujud artinya apa? Ya wujud Allah itu sendiri. Tapi ada sifat lain namanya sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah itu sifat yang, kalau saya terjemahkan sifat salbiyah itu, ini kan sifat diri, sifat negasi kalau ini. Sifat negasi. Kenapa dikatakan negasi? Karena dia menegasikan itu artinya menafikan, meniadakan. Karena dia ini meniadakan segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
isinya itu penafian demi penafian. Sekarang kalau misalnya kidam itu artinya apa coba? Tidak bermula. Kalau baqa, tidak berakhir. Kalau mukhalafah, tidak sama dengan makhluk. Tuh, tidak semuanya. Qiyamu binafsi, enggak, dia kan berada dengan dirinya sendiri. Kalau berada dengan sendiri berarti tidak apa? Bagus, tidak bergantung sama yang lain. Kepada yang lain. Makanya kita tidak meyakini Allah bertempat karena kalau Allah bertempat berarti dia bergantung sama yang lain. Ya kan? Nah, itu diantara akidah Ahlussunnah, tidak bergantung kepada yang lain. Kemudian wahdaniyah tidak apa? Tidak berbilang dong. Kan esa. Kalau esa tidak berbilang. Tuh, isinya itu tidak semua tuh. Tidak. Makanya disebut dengan sifat salbiyah. Salbiyah itu artinya sifat negasi, artinya menegasikan atau menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah. Allah nggak layak punya permulaan, tidak bermula. Allah nggak layak punya akhir. Masa Tuhan berakhir, Tuhan mengalami kematian. Berarti dia baki, punya sifat baqa. Allah tidak layak sama dengan makhluk. Nah, kalau sama ngapain disembah kan gitu. Kalau tidak layak berarti sifat mukhalafal hawaris. Allah tidak tidak bergantung kepada yang lain, tidak, apalagi terakhir itu tidak berbilang. Ya, kita menafikan semua. Ini keberbilangan nggak layak, kesamaan dengan makhluk nggak layak, keberakhiran nggak layak, keberawalan nggak layak, kemudian persamaan dengan nggak layak. Nah, kita menafikan yang nggak layak ini namanya sifat salbiyah. Nanti ada lagi sifat namanya sifat ma'ani. Nah, kalau ini yang tadi itu yang ngasih makna tambahan. Ngasih makna tambahan. Kayak begini nih. Sifat ma'ani, belum kita artiin tadi, tapi nanti kita artiin belakang aja. Sifat ma'ani itu ada 7. Sekali lagi 7 ini juga bukan membatasi. Tapi dalam sifat 20 ini, kalau kita bikin kategori, ada sifat setelah salbiyah ini sifat ma'ani. 1, qudrah. Qudrah ini artinya kuasa ya. Kuasa. Iradah artinya kehendak. Ilm atau ilmu artinya pengetahuan. Kemudian hayat artinya kehidupan. Kemudian sama artinya pendengaran. Kemudian basar artinya penglihatan. Kemudian kalam artinya pembicaraan. Lihat. Kita lihat bedanya, apa bedanya salbiyah dengan ma'ani. Misalnya begini, 2 contoh begini. Allah tidak bermula. Allah maha kuasa. Dengan Allah itu ada. Kita lihat 3 perbedaan ini. Agak serius nih saya ngajarnya nih. Soalnya agak susah. Kalau Allah dibilang ada, nih sifat ada ini nggak memberikan makna apa-apa, ya kan? Adanya Allah itu ya Allah itu sendiri kan? Kayak tadi itu namanya sifat nafsiyah ini. Nafsiyah. Tapi sekarang kalau dibilang Allah tidak bermula, ini sifat salbiyah. Ada makna tambahan nggak yang kita lakatkan kepada Allah? Nggak ada, kita hanya menafikan aja kan sebenarnya. Kita menegasikan doang gitu loh, bahwa Allah tidak bermula. Artinya sifat tidak bermula itu isinya adalah penafian akan kebermulaan, bahwa Allah tuh nggak ada awal gitu loh. Artinya nggak ada makna tambahan yang kita lekatkan kepada. Sementara kalau kita Allah maha kuasa, ini kuasa ini nih, kuasa ini beda kan dengan wujud kan? Dengan wujud kan beda. Kan sekarang begini, kalau kita lihat kita punya wujud, tapi kan kita punya sifat lain kan? Saya bisa punya sifat jujur, saya punya sifat dermawan, saya punya sifat pemaaf, penyayang. Itu sifat-sifat tambahan kan. Artinya ketika dia dilekatkan ke suatu subjek, dalam hal ini Allah, dia memberikan makna tambahan. Makanya disebut dengan sifat ma'ani. Ma'ani, jamak dari kata makna. Karena sifat ini memberikan makna tambahan. Bukan berarti Allahnya banyak loh ya. Kayak gini permisalan. Kalau misalnya suka ada orang nanti menduga, kalau gitu Allah banyak dong. Enggak, Allahnya satu. Kalau sekarang misalnya Iqra punya sifat
Pertama dia dermawan, kemudian jujur, pemaaf, kemudian rajin, kemudian disiplin. Banyak tuh sifat-sifatnya. Tapi kan wujud ikrarnya kan satu sebenarnya. Iya enggak? Jadi banyaknya sifat ini enggak menafikan kesatuan zat Allah gitu loh. Zat Allahnya mah satu. Tapi karena zat Allah ini maha sempurna, ya masa zat enggak punya kuasa, enggak punya kehendak, berarti apa no? Bukan Tuhan namanya. Karena zat Allah ini maha sempurna, Allah ini maha sempurna, maka dia harus memiliki semua sifat kesempurnaan. Makanya saya bilang sifat Allah itu nggak ada batasnya. Semua sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan wajib bagi Allah. Hanya ini dijelaskan sebagai sifat inti aja. Nah, sifat kuasa ini ulama menjelaskan dia ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini nggak bisa saya bilang ada pada zat Allah. Orang isinya hanya penafian doang. Iya nggak? Paham nggak? Kayak gini nih. Orang misalnya bilang, Iqra itu jatuh cinta. Itu cintanya ada nggak sih sebenarnya? Enggak, dalam diri dia ada nggak? Perasaan. Ada kan? Nah itu kan itu sifat ma'an itu kayak gitu. Jadi bukan menyamakan Allah dengan makhluk ya, tapi untuk memudahkan pemahaman aja. Kalau kita bilang Ahmad itu rajin. Ini sifat rajinnya ada pada diri dia kan? Iya kan? Dan memberikan makna tambahan kepada wujudnya Ahmad ini kan? Nah, itu maksudnya. Bisa pahami nggak? Iya, sifat ma'an itu gitu. Sifat yang berada pada zat Allah. Itu sifat ma'ani itu. Sifat yang berada pada zat Allah. Yang dia itu ada dengan adanya Allah. Gak misah dari Allah, enggak. Gak misah dari Allah. Ada pada zat Allah. Bahwa Allah maha kuasa, maha kehendak, maha mengetahui. Artinya Allah punya pengetahuan, punya kehendak, punya kuasa, punya pendengaran, penglihatan, firman, dan seterusnya. Bisa dipahami nggak? Nah, ada sifat terakhir. Kalau ini gampang nih, ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini hanya penguatan dari sifat ma'ani aja. Kayak gini nih. Allah dan sifat kuasa. Kalau kita bilang Allah itu kan berwujud, terus kita katakan dia juga maha kuasa. Dia punya sifat kuasa. Berarti konsekuensinya kalau punya sifat kuasa berarti kita nyebutnya apa? Maha kuasa kan? Maha kuasa. Bahasa Arabnya itu qadiron gitu loh. Nah ini qadiron ini bukan sifat tambahan sebenarnya. Hanya penguatan bahwa sifat kuasa ini berlaku bagi Allah gitu loh. Namanya sifat ma'nawiyah ini. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini sifat ma'nawiyah. Istinya itu penguatan berlakunya sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Udah, selesai itu. Bahasan ketuhanan intinya begitu. Bukan berarti sifat Allah yang lain gak berlaku. Enggak, semua yang mengandung makna keagungan, keindahan, kesempurnaan wajib bagi Allah. Hanya saja ini digunakan untuk meringkas. Segini aja kita masih kesusahan kan? Padahal ini ulama udah meringkas. Ini yang ini 5. Cukup kamu percaya 5 aja. Nanti yang lain, soalnya begini nih. Kalau sekarang misalnya, ada nggak kekurangan yang bisa, kalau misalnya orang membayangkan kekurangan pada zat Allah, cukup dengan kita menafikan 5 hal ini, kekurangan itu akan ternafikan gitu loh. Iya kan? Iya. Misalnya, nauzubillah ini sebagai contoh. Allah itu misalnya, ya Allah misalnya tidur misalnya. Ya tidur. Nah, apa coba yang bisa kita nafikan? Dia tidak sama dengan makhluk. Ya kan? Kalau ada yang bilang Allah tidur, ya Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti nggak tidur. Oh Allah itu punya tubuh. Ya udah kita nafikan juga tidak sama dengan makhluk. Kan kalau punya tubuh sama dengan makhluk dong. Tuh kayak gitu maksudnya. Semua kekurangan-kekurangan itu ternafikan kalau kita percaya 5 sifat salbiyah ini. Gampang kan? Ketimbang dihafal, Allah tidak tidur, Allah tidak duduk, Allah tidak bergerak, Allah tidak berjalan. Repot orang hidupnya. Gak bakal selesai. Cukup dengan mengatakan Allah gak sama dengan makhluk, selesai. Itu namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Bingung saya ngipusnya kayak gimana. Kita paham ya ini ya. Nah kita lanjutkan sekarang. Thumma yariha, kemudian disusul. Kemudian setelahnya disusul dengan sifatul ma'ani, sifat ma'ani. Wahia, yaitu sifat ma'ani.
Sifatun wujudiyatun, sifat yang ada. Tuh, saya menyebutnya sifat yang ada. Bukan sebatas penafian doang. Sifat yang benar-benar ada pada zat Allah. Qaimatun bidatihi ta'ala, yang berada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Qaimatun diartikan yang berada. Yang berada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. La hiya ainud zat. Nah, ini agak susah nih. Dia bukan zat. Wala hiya ghairuha, juga bukan selain zat. Dibilang zat Allah bukan, dibilang selain zat Allah juga bukan. Nih, saya ulangi. Aduh, kalau udah bahas beginian suka nggak tega, aduh. Sebenarnya kalau yang ini mah nggak wajib, bukan fardu ain. Ini mah rincian-rincian sebenarnya mah. Cuma biar orang nggak salah paham aja. Soalnya begini, nanti begini. Kalau dibilang nih, Allah punya sifat kuasa. Nih, kalau kita bilang Allah punya sifat kuasa, nih sifat kuasa ini Allah apa bukan Allah gitu loh. Paham nggak pertanyaannya? Kan kita bilang Allah punya kuasa, kehendak ini. Ini yang kamu bilang kuasa, kehendak, pendengaran, penglihatan. Ini Allah apa bukan Allah? Bukan Allah. Kalau kita bilang ini Tuhan, kita jadi sama dengan orang Kristen. Tuhannya jadi banyak loh. Iya kan? Ya, kuasa ini Tuhan, kehendak juga Tuhan, ini Tuhan. Ya Tuhan kamu ada 7 dong kalau gitu. Kan? Tapi kalau dibilang selain Allah juga enggak. Karena berada pada zat Allah kan. Nah, makanya ulama menjelaskan sifat ma'ani ini kuasa, kehendak, ilmu, bukan Allah dari sisi maknanya. Karena makna kuasa kan beda dengan makna Allah, ya enggak? Sama kayak gini nih, Ali itu rajin. Ini sekarang saya kalau mau nanya, Ali kan maknanya tuh orang, yang namanya Ali itu kan. Rajin itu ya sifat, artinya orang tekun gitu loh. Sama nggak makna Ali dengan rajin ini? Beda kan? Makanya kita bilang rajin ini bukan Ali. Tapi sifat yang dimiliki Ali gitu kan. Nah, itu akidahnya orang Islam. Sifat kuasa, kehendak, ilmu ini nggak bisa disebut Allah. Dia sifat yang dimiliki oleh Allah. Titik. Kalau kita menyebut sifat kuasa ini Tuhan, kehendak juga Tuhan, ini Tuhan, konsekuensinya Tuhan kita ada 7. Sementara orang Kristen Tuhan cuma 3 doang. Kan gitu ledekan ya. Jadi kita katakan sifat kuasa ini bukan Allah dari sisi maknanya. Karena beda kan. Allah ini zat yang maha agung, yang punya banyak sifat. Sementara sifat kuasa itu maknanya lain lagi. Sifat yang dengannya Allah mengadakan dan meniadakan tuh, mana sifat kuasa tuh. Dari sisi maknanya dia bukan Allah, tapi dari sisi wujudnya dia bukan selain Allah. Kenapa? Karena dia berada pada zat Allah. Dari sisi wujudnya. Artinya begini. Ini kalau kita balik ke sini nih, contoh manusia nih. Ali itu rajin. Kita bilang Ali rajin, ini Ali atau bukan? Bukan Ali dari sisi maknanya kan? Tapi dari sisi wujudnya dia adanya di mana coba? Iya di si Ali itu kan? Makanya itu yang dimaksud dengan ungkapan sifat ini bukan Allah juga bukan selain Allah. Dari sisi yang berbeda loh ya. Dari sisi maknanya iya bukan Allah. Tapi dari sisi wujudnya dia nggak terpisah. Dia berada gitu loh. Saya bukan nempel Pak. Oh nempel itu kayak benda itu kan. Berada. Dia berada pada zat Allah gitu loh. Jadi Esa satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Nah kenapa ini penting? Sekali lagi. Itulah yang membedakan kita dengan akidahnya orang Kristen. Orang Kristen kalau ditanya, the Son, the Father, and Holy Spirit. Mereka mengatakan anak itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Terus mereka bilang Tuhannya satu. Bermasalah itu akidah kayak begitu. Yang kita katakan apa? Sifat kuasa ini sifat yang dimiliki oleh Allah. Dia bukan Allah, tapi sifat yang dimiliki oleh Allah gitu loh. Terus kalau dari sisi wujudnya dia terpisah dari Allah apa enggak? Enggak terpisah. Karena Allah itu Esa. Tidak terpisah dari dirinya apapun. Jadi jangan dibayangkan Allah itu kalau bisa menurunkan wahyu, menyemburkan sesuatu.
kemudian malaikat ngambil gitu kan, terus dikasih ke Nabi. Enggak. Allah itu esa dan sifatnya itu berada pada dirinya. Tapi tetap banyak dong Allahnya. Oh enggak. Kenapa kamu bilang Allah itu banyak? Oh kita katakan ini bukan Allah kok. Ini sifat Allah. Kalau kita bilang Ali rajin, Ali itu dermawan, Ali itu pintar, Ali itu kurang ngajar, Ali itu banyak sifat. Wujudnya tetap satu kan? Itu paling gampang. Bukan berarti kita menyamakan ini dengan ini, tapi ini cara memudahkan. Bahwa meyakini Allah yang satu, yang esa itu, tetap tidak menafikan bahwa sifat Allah itu banyak. Karena begini, kalau kita katakan, oh enggak, sifat Allah itu enggak banyak, sifat Allah itu ini aja misalnya. Berarti Allah terbatas dong kalau gitu. Karena Allah ini maha sempurna, maka konsekuensinya dia harus memiliki semua sifat kesempurnaan, keindahan, dan keagungan. Udah, ini selesai. Kalau ini udah paham, yang lain itu gampang sebenarnya. Bisa dipahami kan ya? Udahlah, selesai. Kalau perlu kita sudahi aja Pak ini. Nah, itu yang maksudnya. La hiya ainud dzat, dia bukan zat Allah itu sendiri. Wala hiya ghairuha, tapi juga bukan selain zat Allah. Dari sisi wujudnya. Dan itu gak kontradiktif ya. Karena berkaitan dengan dua sisi yang berbeda. Yang satu bicara makna, yang satu bicara wujud gitu. Gak kontradiktif. Wa adaduha sab'atun, dan jumlahnya ada 7. Wahya, udah saya sebutkan tadi. Al-qudrah, al-iradah, kuasa, kehendak, pengetahuan, kehidupan, pendengaran, penglihatan, dan firman. Kalam itu firman. Allah itu artinya berfirman. Allah itu artinya bicara gitu loh. Gimana bicaranya? Yang jelas bukan dengan lisan, bukan dengan bibir, bukan dengan mulut. Tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa. Itu yang kadang kalau anak kecil itu nggak akan bisa memahami itu. Karena anak kecil kalau ngomong berbicara, yang dia bayangkan tuh ada mulut, ada suara, ada bahasa, ya kan? Tapi kita bukan anak kecil. Karena begini, masalahnya begini, kalau kita kata Allah bicara dengan bahasa atau dengan suara, tahu nggak konsekuensinya apa? Itu bahasa ada awal ada akhir biasanya, ya kan? Tuh saya ngomong. Bahasa ada awal ada akhir. Tuh saya ngomong kayak gini nih. Itu huruf ba, huruf a, h itu berurutan kan? Ada awal ada akhirnya kan? Sementara Allah kan zat yang nggak punya awal. Berarti mustahil dia bicara dengan seperti kita dengan bahasa dengan huruf itu. Dengan suara. Suara itu kan ada awalnya tuh lihat. Tuh, ada awal ada akhir. Allah Subhanahu wa taala pertama beda dengan makhluk, terus dia gak punya awal, gak punya akhir lagi. Berarti mustahil dia bicara seperti kita. Terus bagaimana? Allah berbicara sebagaimana adanya. Bila kaif, tanpa bagaimana, hanya Allah yang tahu. Kok begitu? Ya soalnya kalau kita menafikan Allah gak bicara, berarti Allah bisu dong. Bisu kekurangan kan? Nah. Itu kira-kira penjelasannya. Wa thubut, sebagaimana mendengar tidak dengan telinga, melihat tidak dengan mata, tidak dengan alat intinya. Kenapa? Karena kalau Allah mendengar dengan alat, berarti Allah butuh sama alatnya. Sementara kita bilang tadi, Allah tidak butuh. Allah tidak sama dengan makhluk. Saling berkaitan sama lain. Wa thubut hadhihi sifat, dan tetapnya sifat-sifat ini, sifat-sifat yang 7 tadi, yastalzimu minhu, konsekuensinya adalah, yastalzim itu terlahir konsekuensi darinya gitu loh. Yastalzimu minhu, terlahir konsekuensi darinya, thubutu sifatin ukhra, tetapnya sifat-sifat yang lain. Tuh, ini ada salah ketik nih. Bukan tumassa, tusamma. Sinnya harusnya lebih awal. Salah ketik. Ini gunanya ngaji itu begini. Yang salah-salah bisa dikoreksi langsung. Saya bilang ke penerbitnya. Tusamma ini. Tusamma. Bis sifatil ma'nawiyah, dengan sifat ma'nawiyah. Jelas ya, sifat ma'nawiyah itu hanya penguatan. Bahwa Allah, kalau Allah punya sifat kuasa, berarti dia maha kuasa. Kalau punya sifat kehendak, berarti dia maha berkehendak. Kalau punya sifat pengetahuan, berarti dia maha mengetahui dan lain-lain. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran, yaitu keberadaannya sebagai qadiran, wujud yang maha kuasa, wa muridan dan maha berkehendak, wa aliman dan maha hidup, wa hayyan, wa samian, wa basiran, wa mutakalliman. Tar dulu nih, kita harus pelan-pelan. Jam 8. Berapa menit nih Pak? 1 jam? Udah berapa menit? Tadi mulai jam 7.15. Oh, berarti masih ada 15 menit lagi ya? Sip. Tar dulu. Oke, yang nanya ke helai.
Para rusing ya, para rusing. Mana yang dihapus? Dihapus aja ya. Dihapus aja lah, udah jelas ini. Ini ngomong yang di online para rusing tuh. Lalier tuh, lalier. Pada pusing gitu orang itu yang pada ngelihat, gak bisa ngeliat papan tulis. Bisa. Emang kalau yang lebih canggih itu pakai ini Pak, pakai apa? iPad itu. Langsung ditulis di sini. Iya, tulisnya di iPad ini, terus ditampilin. Oh iya itu ya. Pakai sama orangnya. Tapi ini kameranya lebih bagus. Katanya terbaca tadi. Emang iya? Ini dia. Lumayan kelihatan yang hari ini. Oh, berarti yang lain nggak kelihatan dong. Hah? Pakai ini, pakai HP. Itu pakai HP. Oke, selesai itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah. Sekarang dirinci satu-satu. Itu gambaran umum, dirinci satu-satu. Sifatul wujud. Sifat wujud. Ada yang bunyi? Ma'nahu ini penting nih. Soalnya begini, suka ada pertanyaan gini. Allah itu berwujud. Oke, muncul pertanyaan. Kapan sesuatu itu dikatakan berwujud? Kan kalau misalnya kita pada umumnya melihat sesuatu itu berwujud kalau kelihatan kan? Ya, ini buku berwujud karena saya ngelihat. Rasa lapar ini berwujud karena saya ngerasain langsung gitu kan? Kalau kebakaran ini wujudnya nyata ya karena bisa terdeteksi. Nah, Allah itu dikatakan berwujud kenapa gitu loh? Bukan karena terlihat kan? Bukan karena terlihat, bukan karena bisa terdeteksi oleh panca indera, bukan karena bisa dibuktikan secara sains. Karena sesuatu itu dikatakan berwujud bukan karena semua itu. Sesuatu itu dikatakan berwujud kalau dia punya kenyataan. Gini. Pesawat. Seumur-umur hidup saya nggak pernah ngelihat yang bikin pesawat. Kalau saya naik Qatar, naik Emirates, nggak pernah saya ngelihat wujud pesawat. Kalau Pak Kiri kan tiap hari bikin. No, sini yang bikin langsung itu, andai kan saya nggak pernah seumur hidup saya nggak pernah ngelihat orang bikin pesawat. Tapi kan kita yakin betul bahwa yang bikin pesawat itu berwujud kan. Dari mana saya tahu? Bukan karena terlihat kan? Tapi karena dia punya kenyataan gitu loh. Dari mana saya tahu dia punya kenyataan? Ya karena ada barangnya. Ada dampaknya gitu loh. Kalau bagi orang yang bilang enggak, sesuatu itu berwujud kalau dia terlihat doang. Doang konsekuensinya apa? Berarti Allah enggak berwujud dong. Kan dia enggak terlihat. Saya ulangi. Kalau orang punya pandangan, bagi saya sesuatu yang berwujud itu harus bisa dibuktikan secara indrawi. Konsekuensinya apa? Berarti Allah tidak berwujud kan? Nah, tapi kalau kita bilang, enggak, sesuatu itu berwujud kalau dia nyata pada dirinya sendiri. Terlepas kita ngelihat apa enggak. Dan itu bisa dengan akal kita kan. Saya ngelihat bangunan-bangunan, enggak pernah saya lihat. Apalagi karena saya baru datang ke sini. Enggak pernah ngelihat yang bikin bangunan ini. Tapi yang bikin bangunan ini saya katakan berwujud pasti. Dari mana saya tahu? Dari dampaknya ini, dari hasil bikinannya ini. Dengan logika saya gitu loh, bukan dengan indera saya. Dengan logika saya bisa memastikan bahwa yang bikin bangunan ini berwujud nyata. Gak mungkin gak ada, pasti gak? Paham maksudnya? Jadi makna wujud itu bukan ada karena terlihat, tapi di sini sebutkan maknahu at-tahaqquk. Nyata, tahaqquk itu artinya nyata. Dan sesuatu yang nyata itu gak selamanya harus terlihat gitu loh. Wa ma'na kaunihi ta'ala mawjudan, makna keberadaan Allah sebagai sesuatu yang ada, maknanya itu annahu kana mutahaqqiqan, bahwa Allah Ta'ala itu nyata. Nyata versi saintis, versi anak kecil, versi orang yang lebih lebih tinggi intelektualitasnya, beda-beda tuh. Orang pada umumnya melihat kalau dibilang nyata itu artinya terlihat kan, atau bisa dibuktiin secara indrawi gitu loh. Tapi kan pengetahuan kita nggak selamanya berasal dari panca indera. Pengetahuan kita juga berasal dari sini kadang-kadang, dari akal. Karena itu sesuatu yang dipastikan keberadaannya oleh akal bisa kita katakan nyata.
Nah, Allah Ta'ala itu gak dibuktikan dengan indera, tapi dibuktikan dengan akal. Nyata apa enggak? Ya nyata, karena gak mungkin. Kalau kita katakan Allah gak ada, tuh salam ini kayak gimana gitu. Yang mengadakannya siapa? Kayak gitu-gitu aja. Mutahaqqiqan fi nafsil amri. Berada pada dirinya sendiri. Fi nafsil amri itu pada dirinya sendiri. Ai maksudnya, ai itu huruf penjelas dalam bahasa Arab. Maksudnya, annahu subhanahu mawjudun bil fi'li. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Mawjud itu artinya ada. Bil fi'li secara nyata. Secara aktual kalau bahasanya mahasiswa. La ala annahu mujarrad fikratin wa khayalin. Dia bukan hanya ide. Fikrah itu ide. Jadi Allah itu bukan cuma ide. Wa khayalin basyarin dan imajinasi manusia. Nah kalau orang ateis bilang Allah atau Tuhan itu hanya sebatas ide manusia aja gitu kan. Makanya mereka bilang Tuhan itu kan ada banyak katanya. Ada Tuhannya orang Kristen, ada Tuhannya orang Islam, ada Tuhannya orang Buddha, ada Tuhannya orang Hindu. Yang benar yang mana? Mereka nggak bisa ngebedain. Itu gambaran tentang Tuhan. Gambaran tentang Tuhan itu bukan wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu bukan yang kita bayangin ini, bukan. Wujud Tuhan itu yang berada dan berbeda dengan alam. Dia ada dengan dirinya sendiri gitu. Jangan dibilang Tuhan ada banyak, Tuhan mah satu. Gambaran manusianya yang banyak. Nah, kan? Jadi Tuhan itu bukan sebatas ide dan imajinasi manusia, kama yaz'umuhul juhala'u minal malahidati. Sebagaimana yang diklaim atau diakui oleh al-juhala. Juhala itu artinya orang-orang bodoh. Orang-orang yang kurang pengetahuan lah bahasa sederhananya. Apa istilah orang Indonesia itu? Kurang ngopi. Kurang ngopi kan? Kalau bahasa terjemahan sekarang, sebagaimana diklaim orang-orang yang kurang ngopi minal malahidah dari orang ateis. Malahidah itu orang-orang ateis yang gak percaya Tuhan. Jadi orang yang gak percaya Tuhan, mereka melihat Tuhan itu hanya sebatas ide manusiawi aja. Kalau kita enggak. Nah sebelumnya saya udah bilang bahwa setiap pembahasan sifat Allah selalu ada dalil akli dan dalil nakli. Ada dalil dari Al-Quran, dalil secara rasional. Itulah akidah Islam. Yang membedakan akidahnya dengan akidah agama lain. Selalu ada bukti dari wahyunya ada, dari akalnya juga ada. Gak bertentangan gitu loh. Jadi wahyu dan akal itu gak mungkin bertentangan. Saling melengkapi satu sama lain. Kalau kata akal Tuhan ada, ya kata wahyu juga Tuhan ada. Kalau kata akal Tuhan gak mungkin ada awal. Oh, kata wahyu juga begitu. Kalau kata akal Tuhan gak mungkin sama dengan makhluk dan ada buktinya. Oh, kata wahyu juga gitu. Kayak gitu tuh di akidah Islam. Di akidah Kristen itu nggak ada. Di akidah agama lain nggak ada. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya. Akidah Kristen, akidah Trinitas itu bukan berasal dari Yesus kan? Kalau kita cari pembuktian dari Bible, itu sebagai perdebatan para sarjana. Ada nggak sebenarnya Trinitas dari Bible yang otentik, yang masa-masa awal itu? Kan Trinitas itu rumusan belakangan sebenarnya. Setelah konsili Nikea itu. Sebelum itu kan nggak ada sebenarnya. Artinya akidahnya mereka itu bikinan belakangan. Sementara akidah kita itu rujukannya dari wahyu Nabi Muhammad itu sendiri gitu loh. Jadi lisan Nabi Muhammad bilang huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal. Oh, berarti akidah kita itu sama dengan apa yang diajarkan sama Nabi gitu loh. Itu penting. Jadi pengetahuan tentang dalil akli itu penting untuk membuktikan bahwa akidah kita itu benar. Bisa diuji secara rasional, bisa diuji melalui wahyu yang terpercaya. Wa dalilu wujudihi, dan ada pun dalil wujudnya sabitun bil aqli wan naqli. Itu tetap baik secara rasional maupun tekstual. Bil aql wan naql, secara tekstual melalui wahyu. Ada dalil rasional, ada dalil tekstual. Dalil itu istilahnya petunjuk. Ada rasional, ada tekstual. Yang ini akal, yang ini wahyu. Oh, kenapa harus begini? Ya, karena kita ini bicara Gusti Allah kan. Kalau pengen bicara Gusti Allah ya berarti harus punya sumber dari informasi yang berasal dari Gusti Allah itu sendiri kan. Nah, namanya wahyu gitu loh. Terus kenapa harus secara akal? Ya karena akal kita ini alat memahami wahyu. Gak mungkin ada akidah benar tapi bertentangan dengan hukum akal. Karena akal ini adalah alat kita memahami ini.
Akidah yang benar itu harus ada dalil tekstualnya, harus ada dalil rasionalnya. Nah, dan itu sudah ada semuanya. Amal aklu, adapun secara rasional, secara akal maksudnya, fahudutsu hadzal alam, yaitu kebaruan alam ini. Jadi kita mengatakan Allah ada, itu dalilnya adalah alam semesta. Naqul, kita berkata, innal alama hadisun, alam itu baru. Maksudnya baru itu ada dari ketiadaan ya. Kalau saya bilang baru artinya ada dari ketiadaan. Alam itu ada dari ketiadaan atau baru. Wa kullu hadisin, dan segala sesuatu yang baru, la budda lahu mim muhdisin. Itu harus ada yang mengadakan. Muhdits artinya yang mengadakan. Creator. Kullu hadisin, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan, la budda lahu mim muhdisin, itu harus ada yang mengadakan. Kesimpulannya, fal alamu lahu muhdis, alam itu ada yang mengadakan. Wa huwallahu subhanahu wa ta'ala. Alam itu ada dari ketiadaan. Ini orang semuanya udah sepakat sekarang mah. Kan ilmuwan modern sepakat, alam itu punya permulaan kan sebenarnya. Teori Big Bang itulah yang paling populer. Jadi nggak usah repot-repot ngebuktiin ini sekarang. Semua orang udah sepakat. Nah, selanjutnya apa? Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan, ada yang mengadakan. Kasihlah contoh kalau buat anak-anak kita, ada kue, ya ada rumah, ya ada mobil, ada motor, ada handphone, ada pulpen, ada meja, ada mic, ada buku. Buku ini gak mungkin nulis dirinya sendiri kan, ada yang nulis gitu loh. Makanan tuh ada yang bikin. Peci itu ya ada yang buat. Handphone tuh ada yang merakit. Itu kan logika sederhana. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan, tadinya nih nggak ada, kemudian ada, itu pasti ada yang mengadakan. Ini hukum akal yang sifatnya, kita kemarin udah bahas istilah aksioma ya. Artinya udah jelas gitu, nggak usah pembuktiin. Karena semua orang udah sepakat itu. Kalau ada kebakaran ya pasti ada sebabnya. Ada hujan ada sebabnya. Ada gempa bumi ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Gitu ya. Kesimpulannya, karena segala sesuatu yang ada di ketiadaan itu ada yang mengadakan, berarti alam itu ada yang mengadakan. Alam itu ada yang mengadakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus Allah? Kita bahas kemarin. Wa naqlu katsir, sementara dari tekstualnya banyak. Minha qauluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu dalil tekstualnya. Dalil tekstualnya Al-Quran mengatakan ketahuilah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cukuplah ini sebagai materi. Oh, ada tambahan, orang-orang kurang piknik. Iya, bukan kurang ngopi, kurang piknik. Bener eta tah. Atau piknik kurang jauh. Jadi juhala itu orang kurang piknik. Kalau bahasa kasarnya orang bodoh. Padahal kalau guru-guru saya tuh kalau ngomong, ada lagi istilah yang lebih parah, selain jahil tuh. Kalau jahil kan bodoh. Ada istilah gobi. Gobi zamannya agbia. Jangan dikasih nama ya buat anak. Ahmad Gobi gitu. Gobi itu karena artinya goblok. Goblok, tolol. Jadi penekanannya lebih ini. Jangan mentang-mentang bahasa Arab terus dikasih nama buat. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab, Gobi. Oh memang ya. Hati-hati, ada nggak yang namanya Gobi itu? Gobi. Ada pemain bola namanya Gabi. Gabi begini nih. Gabi. Pemain Arsenal dulu. Si Gabi itu. Kalau dibaca sama orang Arab, Gobi artinya bodoh. Dungu gitu loh istilahnya. Goblok itu. Karena kalau bodoh itu kira-kira ya 85% lah. Tapi kalau goblok itu 101% memang dia bodoh bener. Goblok. Gobi. Ada pertanyaan? Udah jelas kayaknya mah. Tapi kalau ada yang nanya nggak apa-apa. Coba. Silakan ada yang ingin bertanya dari Zoom ataupun dari Zoom lebih baik tapi ini ya pertanyaannya diharapkan yang sesuai dengan. Nggak apa-apa, nanya mah bebas Pak. Tapi
nanti jadi opsi kalau nggak ada pertanyaan yang sesuai tema, kita ambil pertanyaan di luar tema. Mau nanya nggak apa-apa. Satria nih. Waalaikumsalam. Nah, bagus. Asmaul Husna itu nama-nama yang Allah sampaikan melalui wahyunya. Kalau orang meyakini 20 yang tadi kita sebut, itu udah otomatis masuk semuanya. Saya beri contoh sekarang. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan meyakini sifat apa kita meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kita jelaskan dulu pengasih itu maksudnya apa? Maha Pengasih itu artinya mencurahkan rahmat bagi hamba-hambanya. Coba dengan meyakini sifat apa? Ya sifat kuasa kan? Kan gak mungkin Allah mencurahkan rahmat kalau gak punya kuasa, ya gak? Tuh, dengan meyakini sifat kudroh, otomatis. Meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Malik, artinya apa? Yang merajai. Dengan sifat apa kita meyakini Al-Malik? Sifat kuasa, sifat kehendak, sifat pengetahuan. Kalau sudah mengetahui, berkehendak, dan berkuasa, dia layak disebut sebagai raja, ya enggak? Maha kuasa, maha mengetahui, maha berkehendak. Al-Qudus, apa Al-Qudus saya? Maha suci. Suci dari apa? Suci dari keserupaannya dengan makhluk. Tercover dengan sifat apa? Mukhalaf al-hawadis kan? As-Salam, yang maha damai, maha sejahtera, maha damai. Atau sebagai ulama menyebutkan alladzi yaslam minal apa? Yang selamat dari kekurangan. Kalau selamat dari kekurangan dengan apa coba? Tercover dengan apa itu? Ya dia tidak serupa dengan makhluk, gak bergantung kepada yang lain, ya kan? Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Berikan keamanan berarti dengan sifat apa? Ya maha kuasa sudah tercover. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari. Semua 99 nama ini otomatis sudah tercover dengan sifat 20 yang tadi kita sebut itu. Hanya rincian ini kenapa dirinci? Karena ada dasarnya dari wahyu gitu loh. Jadi begini, andaikan ini kita asumsikan ya, orang misalnya nggak tahu Asmaul Husna. Misalnya nih. Tapi dia meyakini betul sifat 20 ini. Selamat gak akidahnya itu? Selamat gak? Selamat karena dia meyakini intinya kan? Iya gak? Jadi ulama ini ngasih penjelasan ini untuk memudahkan sebenarnya. Coba sekarang kita tes, ada berapa jumlah pelajar muslim disuruh kamu artiin Asmaul Husna dari awal sampai akhir dengan maknanya yang benar. Pada bisa nggak itu? Kalau sekarang kita kasih kewajiban setiap pelajar muslim disuruh menghafal, mengartikan dan menjelaskan semua Asmaul Husna yang 99 itu. Kan nggak semua orang kadang-kadang paham kan? Tapi dengan 20 sifat ini kan gampang kan? Karena dengan meyakini ini otomatis kita meyakini semua itu gitu loh. Tapi harus kita yakini nggak yang 99? Ya harus. Karena ada dalam Al-Quran. Tapi dengan meyakini sifat-sifat inti ini udah tercover gitu loh. Nah, nama-nama ini itu rincian-rincian istilahnya mah. Rincian-rincian dari apa yang kita bahas. Jadi Allah memerinci sifat-sifat tentang dirinya dalam wahyunya. Aku ini maha pengasih, maha penyayang, maha suci, maha ini, maha itu. Itu merinci apa yang tadi kita bahas itu. Dan setiap nama itu nggak berarti punya ada sifat tambahannya loh ya. Misalnya Allah Al-Muhyi Al-Mumit. Itu kan sifat perbuatan tuh. Menghidupkan, mematikan. Ya cukup dengan adanya sifat kuasa Allah menghidupkan dan mematikan. Bukan berarti ada sifat tambahan, sifat ini. Enggak. Ini nama itu beda dengan sifat. Nama itu sesuatu yang menunjuk pada musamma. Pada sosok yang dinamai. Kayak gini nih. Iqra ini nama bagi sosok orang ini kan. Tapi sifat-sifatnya kan beda kan. Apa maksudnya? Nah. Ini nama itu sesuatu yang menunjuk pada zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak berarti bahwa setiap nama otomatis ada sifat khusus di baliknya. Jadi dengan sifat kuasa kita meyakini Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, Al-Hadi, Maha memberi hidayah, semuanya itu. Dengan sifat kuasa dan sifat kehendaknya, sifat pengetahuannya. Jelas ya? Ada itu ngomong-ngomong Ustaz Salafi bilang, gak usah belajar sifat 20, itu produk bikinan ulama ahli kalam katanya. Maksudnya ahli bid'ah itu versi mereka.
Belajar sifat Asmaul Husna aja. Cukup pelajari Asmaul, kata saya, Asmaul Husna kebanyakan kan. Takutnya orang nggak kesusahan. Mungkin kalau menghafal gampang kan. Menghafal dan artinya kan gampang. Tapi kalau ditanya kayak tadi tuh, Al-Quddus sepertinya, Maha Suci. Suci itu maksudnya apa ayo? Kan? Assalam, Maha Sejahtera, Maha Damai. Maksudnya apa damai itu? Tuh kan? Nah, ulama ngasih rumusan yang lebih memudahkan. Kalau kita meyakini ini, otomatis yang 99, bahkan lebih dari 99 itu kita yakini semuanya. Saya kira begitu. Ada lagi? Saya tanya Ustaz, kalau yang sifat salbiah itu kalau di dalam Quran itu malah banyak disebut yang tidak tidur, tidak mengantuk. Iya. Itu rinciannya. Intinya kan ada di sini kan. Coba sebutin dah, misalnya yang dinafikan sama Quran pasti ada di sini. Yang 5 itu. Tidak beranak. Coba kita ternafikan dari apa coba? Ya, tidak sama dengan makhluk kan? Kalau tidak beranak berarti nggak sama dengan, kalau hanya makhluk yang beranak. Lam yulad, tidak dilahirkan. Karena dia berada dengan dirinya sendiri kan? Tidak bergantung sama yang lain. Kan kalau dilahirkan bergantung sama yang lain. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu apa coba intinya? Mukhalafah lil hawadis kan? Karena kan arti dari lam yakun lahu kufuwan ahad itu nggak punya yang semisal. Allah itu nggak punya yang semisal dengan dirinya. Berarti kalau gitu nggak sama dengan makhluk kan? Tercover dengan sifat mukhalafah lil hawadis. Tuh, coba lihat. Rumusan akidah Ahlus Sunnah yang memudahkan orang banyak. Lebih banyak. Jadi dalil akli itu bisa lebih banyak ketimbang dalil aklinya. Apalagi misalnya, Allah tidak berbuat zalim. Kalau ini Allah Maha memberi hidayah. Kalau memberi hidayah itu kan Allah tidak memberi hidayah pada semua orang kan. Tapi kalau Allah berkuasa pada semua orang. Ya, nah ini bedanya. Ada namanya, nanti ada pembahasan, ini penting nih. Ada sifatul af'al, ada sifatul dzat. Ini penting ini. Penting sekali. Karena orang gak bisa ngebedain ini. Masa Allah yang menghidupkan, sekaligus mematikan, memberi hidayah, memberi kesesatan. Masa Allah yang ngasih kesesatan sih katanya. Kan gitu. Nah, beda, ada namanya sifatul dzat, ada sifatul af'al. Nah, ini sifat yang berada pada zat. Sifat ma'ani tadi itu. Kalau ini sifat perbuatan. Apa bedanya? Nih, kita ini kalau berbuat, saya melempar pulpen. Perbuatannya nempel dengan anggota tubuh saya kan? Saya makan itu, saya pegang nasi, nempel. Saya minum, ini perbuatan minum, nempel dengan diri saya. Kita ini kalau berbuat kayak gitu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan beda dengan makhluk. Dia nggak berbuat dengan cara begitu. Jadi jangan bayangkan kalau Allah menciptakan itu, muncul ada api, ada semburan apa misalnya, cahaya, tercipta. Enggak. Allah itu berbuat dan sifat perbuatan ini gak nempel pada dirinya, gak berada pada dirinya. Tapi kalau sifat dzat itu berada pada dirinya. Gak mungkin bertentangan. Jadi gak bisa dibilang, misalnya contoh sifat dzat itu kuasa kan? Gak mungkin dibilang Allah tidak kuasa. Kalau sifat dzat itu gak memungkinkan adanya pertentangan. Tapi kalau sifatul af'al mungkin. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kan ini bertangan kan? Karena ini menyangkut perbuatan gitu loh. Soalnya kalau Allah dibilang menghidupkan doang, tapi nggak mematikan, berarti nggak sempurna dong. Yang matiin siapa dong itu pada akhirnya? Tuh lihat. Jadi kalau sifatul af'al memungkinkan adanya pertentangan ini. Dan itu nggak jadi masalah. Karena kan perbuatan Allah yang nggak berada pada dirinya gitu loh. Sementara kalau sifat ma'ani, sifatul dzat, ini nggak bisa ada pertentangan. Kalau Allah dibilang punya kehendak atau berkehendak, nggak bisa dibilang tidak berkehendak. Sama kayak gini, kalau orang dibilang misalnya jujur, bisa nggak kita bilang juga tidak jujur? Dia jujur sekaligus tidak jujur, mungkin gitu. Di saat yang sama gitu loh. Nggak bisa. Itu sifat dzat gitu. Nggak bisa menerima pertentangan. Tapi kalau misalnya perbuatan, bisa kan saya bilang Pak Geri bekerja
terus besoknya dia tidak bekerja. Tuh, bekerja dan tidak bekerja dilakukan sama pagi ini bisa kan? Bisa. Makan dan tidak makan, bukan dalam saat yang sama. Kita kan bisa kan? Perbuatan itu bisa menerima pertentangan itu kan? Asal dengan waktu yang berbeda gitu loh. Tapi kalau misalnya Pak Geri punya sifat dermawan, nggak bisa saya bilang dermawan tapi juga tidak dermawan. Nah, itu kontradiktif. Jadi intinya kalau sifat dzat nggak bisa menerima kontradiksi. Kalau ini memungkinkan adanya dua hal yang berlawanan. Memberi hidayah, ya Allah juga yang ngasih kesesatan bagi yang mau sesat. Yang mau hidayah Allah kasih hidayah, yang mau sesat Allah kasih kesesatan. Masa yang mau sesat Allah kasih hidayah kan nggak make sense juga. Kalau orang maunya kesesatan gitu loh, nggak mau dapat petunjuk, ya masa Allah kasih hidayah? Nah, itu kira-kira begitu. Sifatul dzat dengan sifatul af'al. Mohon penjelasannya siapa yang menyematkan sifat-sifat itu kepada Allah. Allah itu sendiri kan? Hanya saja kita ini memerinci doang. Jadi gini, sifat 20 ini adalah hasil perasan. Ibaratnya mah gini, hasil masakan. Hasil masakan ulama dari bacaan Quran dan hadis. Kalau kita kan nggak ada waktu nih. Meneliti apa aja sifat yang Allah sebutkan dalam wahyunya itu. Banyak. Dikasih intisarinya. Nih gini nih. Allah yang melekatkan pada dirinya. Apakah berarti bahwa yang... Nggak, belum Pak itu apa? Nggak, pertanyaan tadi yang di atas ya. Belum saya baca. Udah jelas ya, Allah yang melekat, yang menyematkan. Apakah berarti bahwa yang menyematkan itu pernah maksud? Oh, enggak. Bukan berarti kita maksud Allah. Kita tahu itu dari wahyu yang Allah sampaikan. Bukan berarti kita itu ngelihat Allah, enggak. Kita mengetahui Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak melalui dalil akal dan wahyu yang kita punya itu. Bukan berarti kita maksud Allah. Gitu. Dan emang enggak harus kan? Untuk mengatakan Allah Maha Kuasa enggak harus ketemu sama Allah dulu kan? Gak harus mati dulu ketemu Allah gitu loh. Ya Allah kau berkuasa atau tidak itu. Gak usah kan. Dengan akal kita bisa. Sehingga dia paham akan sifat-sifatnya. Kalau ternyata Allah sendiri yang mensifati dirinya sendiri. Bagaimana cara metode Allah mengadakan. Istilah mengadakan itu salah. Bagaimana cara Allah mengadakan sifat-sifat itu. Bukan mengadakan. Tuh lihat. Mengadakan itu menyangkut sesuatu yang tadinya gak ada kemudian ada kan. Nah, sifat Allah itu bukan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada. Dia sudah ada dengan adanya Allah. Ya kan? Penting. Iya, sifat Allah itu qadim, artinya tidak bermula. Makanya nggak ada istilah Allah mengadakan sifat kuasa, gitu. Enggak. Sifat kuasa, sifat kehendak itu sudah ada dengan adanya Allah, gitu. Nggak ada awalnya. Makanya nggak ada istilah mengadakan. Baik. Pertanyaan yang lain, karena keterbatasan kita sering menganalogikan kepeleset lidah sifat Allah dengan sifat makhluk. Seperti tadi antum sempat kepeleset lidah dan segera diklarifikasi apa sungguhnya menyebabkan. Nah, karena kita nggak bisa memudahkan ini kepada orang-orang yang nggak punya wawasan sama sekali. Itu hanya istilahnya kalau istilah para ulama litakrib. Jadi ya untuk mendekatkan doang. Jadi bukan menyamakan dan sah sebetulnya. Kita dalam pembelajaran di sekolah kalau dosen ngasih analogi nggak selamanya tepat sebenarnya. Tapi intinya tuh begitu gitu loh. Jadi ini permisalan-permisalan bukan menyamakan tapi untuk pendekatan aja, mendekatkan pemahaman, oh kira-kira begini gitu loh. Oh enggak. Jadi itu sah. Kayak kita misalnya ngasih kepermisalan ke anak kecil, mungkin ada kue itu kalau nggak ada yang bikin. Alam semesta juga ada yang bikin. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan pembuat kue kan sebenarnya. Tapi maksudnya itu untuk mendekatkan pemahaman anak, toh dia ini manusia hanya bisa memahami yang begituan itu melalui permisalan-permisalan yang ada di alam sekitar kan. Itu untuk memudahkan dan mendekat atau litashil. Tashil untuk memudahkan doang. Bukan menyamakan ya. Bukan menyamakan. Terima kasih. Sama-sama. Udah. Selesai. Udah lagi. Udah lagi. Sebelum ini saya tanya. Jadi kan jenengan menyampaikan bahwa sifat kudrah iradah Allah itu tidak tidak ada, maksudnya berarti bukan sesuatu yang mengadakan tapi sudah ada dari zatnya Allah. Nah, tapi kita ketahui juga bahwa Allah sebelum menciptakan segala sesuatu Allah juga dalam kondisi esa, dalam kondisi ahad, tunggal. Apakah sifat kudrah, karena sifat kudrah iradahnya ini kan berkaitan dengan sesuatu yang bertaluk, yang sesuatu yang
seperti kudrah Allah bertakluk dengan segala sesuatu yang ijad dan ikdam yang ada dan atau ditiadakan. Sedangkan ketika Allah kondisi masih ahad, kan tidak terikat, tidak bertakluk dengan sesuatu yang makdurat atau miradat gitu, sesuatu yang dikehendaki atau sesuatu yang dikuasai, atau sesuatu yang didengarkan atau sesuatu yang dilihat. Ini apakah berarti sifat makanya nanti sama basar ini ada setelah Allah menciptakan sesuatu? Enggak. Jadi gini makanya nanti ada pembahasan, ada ta'aluk soluhi qadim, ta'aluk tanjizi hadis. Ini lagi pertanyaan mahasiswa begini. Saya nggak bakal paham. Bapak ibu-ibu yang di sini nggak bakal paham. Saya hakul yakin nggak bakal paham. Tapi gampangnya gini, saya sederhanakan gini. Istilah ta'aluk itu. Allah kan maha kuasa nih. Allah maha kuasa. Oke. Kalau maha kuasa berarti ada yang dikuasai dong. Nah iyalah. Kan gitu intinya. Oke. Kalau kan alam ini belum ada. Sebelum Allah ciptakan kan alam ini nggak ada. Terus bagaimana Anda mengatakan Allah itu maha kuasa? Sementara yang dikuasainya belum ada. Iya kan? Allah maha mendengar. Berarti ada yang didengar dong. Tapi kan sebelum alam ini ada, masa bilang Allah belum mendengar? Nah, dibilang Allah belum mendengar ya salah. Dibilang Allah mendengar, tapi bagaimana menjelaskannya? Kan kalau mendengar sudah yang didengar. Kalau Allah berkehendak, sebelum adanya alam, Allah berarti kan menghendaki itu. Tapi kan belum ada alamnya. Apakah itu artinya sifat kehendak itu tadi juga nggak ada? Terus apakah sifat kehendak dan kuasa ini ada dengan adanya alam gitu loh? Oh baru ada alam, baru Allah berkehendak, baru Allah gini. Apakah begitu? Kan gitu pertanyaannya. Jawaban para ulama begini. Allah itu berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar, dan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifatnya sudah ada dan tidak bermula. Tidak bermula. Terus kenapa? Kan alamnya belum ada. Iya, alamnya belum ada. Tapi sifat-sifat ini berpotensi. Artinya begini, alam ini sebelum dia ada, berada dalam genggaman kekuasaan ilahi gitu loh. Bukan berada, sebetulnya itu tunduk pada kekuasaan Allah, paham maksudnya? Oke, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada arsy, belum ada nih semuanya. Tapi Allah punya kuasa kan? Nah, semua makhluk yang akan diciptakan sama Allah ini sudah tunduk gitu loh. Sebelum dia ada, tunduk dalam kekuasaannya. Itu para ulama nyebutnya ta'aluk soluhi qadim. Jadi Allah maha kuasa dan kekuasaannya itu terkait dengan apa yang akan diciptakannya. Allah maha berkehendak dan kehendaknya ini terkait dengan apa yang akan ada diciptakannya. Nanti manakala terwujud beneran tuh, bahwa terwujud si fulan, ada bumi, ada langit, itu namanya ta'aluk tanjizi hadis. Sudah nyata perbuatannya. Sebelum adanya makhluk, Allah berkuasa apa enggak? Sama berkuasa, sama. Berkehendak juga. Cuman yang dikuasainya belum ada. Kalau begitu gimana dia bilang maha kuasa kalau yang dikuasai belum ada? Enggak jadi masalah. Dia berkuasa secara potensial. Bahwa kalau makhluk ini ada, dia nggak akan lepas dari kuasa Allah gitu loh. Itu namanya ta'aluk soluhi qadim. Sama kayak gini Pak, mohon maaf. Pedang itu, apa istilahnya? Pedang itu memotong. Kita katakan, pedang itu memotong. Sebelum dia memotong, dia punya potensi untuk memotong kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya pedang sebelum kita potongin, sebelum kita gunakan untuk memotong, dia hakikatnya bisa memotong kan sebenarnya. Artinya sifat memotong ini gak lepas dari dia gitu loh. Karena dia punya potensi itu. Kira-kira begitu. Jadi Allah berkuasa secara potensial atas makhluk-makhluk yang akan diciptakannya. Jangan punya anggapan bahwa Allah itu berkuasa kalau adanya makhluk doang. Karena kita katakan sifat Allah ini qadim. Qadim dalam arti tidak ada awalnya. Dia ada secara nyata, hanya saja yang dikuasainya, yang diketahuinya, objek-objeknya itu ada permulaannya. Tapi bukan berarti sebelum itu Allah nggak berkuasa, nggak mengetahui, nggak berkehendak dan lain-lain. Karena hal-hal yang akan diciptakan ini terkait apa? Tunduk pada kuasanya, tunduk pada pengetahuannya, tunduk pada pendengarannya dan lain-lain. Nggak bisa lepas gitu loh. Dipahami ya? Itu kalau mau disederhanakan.
Tapi tetap nggak bakal bisa 100% paham. Karena emang belum saatnya. Kecuali Iqra ini, dia udah belajar kan. Terima kasih Ustaz dan Pak Geri, saya izin pamit dulu. Saya juga mau pamit ini sudah. Saya izin pamit duluan. Gak usah pamit Mas, kita juga mau pamit ini. Udah lagi ya? Tanya atau apa, kenapa kita susah berpikir itu karena kita tuh terikat dengan waktu kan. Iya, itu masalahnya. Jadi ketika waktu tidak ada tuh kita nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Makanya kalau kita ngasih permisalan, kayak gitu tuh. Misalnya itu udah di sekitaran kita itu. Padahal Allah tidak terikat waktu kan. Jadi Iya. bagi Allah tuh waktu tuh nggak ada kan. Iya, nggak ada waktu itu. Makanya jangan dibilang Allah itu berkuasa kalau ketika makhluk ada. Kenapa kita sulit memahami ini coba? Karena kita ini kalau berpikir betul dalam space and time itu. Nah, makanya agak susah. Makanya untuk anak kecil yang begini itu nggak usah diajarin. Cukup mengajari Allah Maha Kuasana, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar kayak gitu. Belum saatnya ya. Oh dia istilah waktu tempat aja dia belum paham kan apa itu waktu tempat. Jadi kalau kita bisa melepaskan kategori waktu dan tempat dari Gusti Allah itu sebenarnya nggak ada yang sulit. Tanya lagi Ustaz. Apakah untuk sifat 20 memerlukan dalil akli atau nakli ataupun cukup dengan dalil nakli saja? Tadi yang sebelumnya ada tuh Ustaz. Dan pertanyaan yang bersangkutan tema yang kemarin, apakah kita bisa bilang bahwa kita sudah tidak bertaklid dalam beriman? Ini udah saya jelasin dulu pendek-pendek lagi. Yang penting nih Ustaz. Izin tanya dari Mas Ryan, apakah masing sifat 7 manawi itu juga memiliki sifat salbiah? Enggak, bukan itu. Itu kalau itu memang ada mazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah bilang bahwa Allah berkuasa itu adalah Allah tidak lemah gitu loh. Allah berkehendak itu tidak dipaksa gitu loh. Salbiah itu jadi kuasanya Allah itu tidak bermula gitu maksudnya. Oh enggak, bukan salbiah itu. Memang semua sifat Allah begitu. Semua sifat ma'ani itu tidak bermula. Bukan berarti ada sifat di atas sifat, enggak. Apa tadi? Sifat itu jadi misalnya sifat kuasa itu juga qidam. Iya, sifat ma'ani itu kita katakan qadim. Tapi bukan berarti ada sifat qidam di atas sifat ma'ani gitu loh, bukan. Sifat qidam itu cukup melekat pada zat Allah, kan otomatis. Kalau zatnya qadim, sifatnya juga qadim kan? Sepaket gitu, maksud saya sepaket. Kalau zat Allahnya qadim, ya sifatnya juga qadim gitu loh. Gak usah ditambahin ada sifat ma'ani lah, apa? Sifat salbiah di atas sifat ma'ani. Atau kebanyakan kita ngapal begitu. Tambah lagi. Apakah untuk mengetahui sifat 20 ini memerlukan dalil akli dan nakli ataupun cukup dengan dalil akli saja? Tapi kurang memuaskan kan. Pada akhirnya kalau orang ingin mencari kebenaran secara tulus, ini secara rasional oke. Tapi bukti wahyunya mana gitu loh. Kenapa harus ada bukti wahyu itu kenapa? Karena kita kan bicara Gusti Allah nih. Siapa yang lebih tahu tentang Gusti Allah selain Gusti Allah itu sendiri kan? Nah, makanya harus cari dari wahyu sebagai informasi yang datang dari dia. Kan gitu. Terus logik kita mendukung gitu loh. Ya udah, 100% lah kita yakin. Ustadz bagaimana kita memahami takdir? Takdir deui. Ampun Gusti. Dari tempat ke tempat masa udah banyak dibahas itu. Nanti temanya. Ya, nanti ada sifat manawi. Manawiyah ini kurang banyak dieksplor di sini ya, di kitab ini. Iya, karena udah cukup memahami bahwa sifat kuasa berlaku bagi Allah. Nah, berarti Allah itu Qadirun, Maha Kuasa. Sifat kehendak berlaku bagi Allah. Hanya penguatan doang sifat manawiyah itu. Bukan sifat tambahan sebenarnya mah. Khawatir begini sebenarnya ulama itu. Kenapa nyebut sifat manawiyah? Khawatir kalau misalnya dibilang Allah punya sifat kuasa, so what? Setelah itu apa gitu loh. Nah, ditegaskan Allah berarti Maha Kuasa gitu. Allah punya sifat kehendak. Terus apa? Kalau punya sifat kehendak, ya Allah Maha berkehendak. Gitu. Penguatan doang. Allah punya sifat kudroh berarti qadiron. Allah punya sifat irodah berarti muridan. Allah punya sifat ilmu berarti aliman. Dan seterusnya. Penguatan doang. Untuk pemula tuh nggak perlu repot-repot. Nah ya gitu. Sebenarnya ada kalau kita menengah banyak kerjanya. Apakah sifat maknawiyah itu hal atau bukan hal itu? Masa itu ribet-ribet kayak begitu? Bukan fardu ain. Apalagi yang tiap hari ngurus anak, masak buat suami, kerja ke kantor kan, bahas beginian. Aduh, segini aja udah puyeng kan? Itu saya udah bikin seringkas mungkin, masih bikin puyeng jawab bayangin. Gak ada lagi. Ada lagi? Udah Pak ya?
Dah. Mungkin kita dibatasi ini udah jam 8:30. setengah jam. Baik, ya besok insya Allah kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.